Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Nah, pada video renungan kali ini, Cici akan bercerita mengenai minyak seorang janda yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Sebelum Cici cerita, kita baca dulu ya kitabnya. Adik-adik boleh pause dulu. Oke, gimana? Udah pada baca semuanya? Nah, kalau udah baca, baru deh Cici cerita biar kalian lebih paham lagi nih. Jadi, pada saat itu ada seorang janda yang dulunya janda ini tuh mempunyai suami seorang nabi. Nah, janda ini kenal dengan Nabi Elisa. Lalu, ibu janda ini ternyata terlibat utang yang sangat besar. Tapi dia nggak bisa bayar. Sampai akhirnya, kedua anaknya itu mau diambil sama penagih hutang. Karena janda ini nggak bisa bayar hutang-hutangnya. Jadi, anak-anaknya ini mau diambil buat dijandain budak. Akhirnya janda ini datang nih ke Nabi Elisa. Terus bilang kalau dia itu punya hutang tapi gak punya apa-apa, gak bisa bayar hutang-hutangnya. Terus gimana dong kalau misalnya dia gak bisa bayar hutangnya, anak-anaknya yang bakal dia ambil dan dijadiin budak. Lalu Nabi Elisa tanya ke janda itu, kamu punyanya apa yang ada di rumah kamu? Terus janda itu bilang kalau dia hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Dan dia gak punya apa-apa lagi, harta yang dia punya cuma itu aja. Lalu Nabi Elisa dengan hikmat yang dari Tuhan, Nabi Elisa menyuruh janda itu untuk meminta bejana dari tetangga-tetangganya. Jadi bejana itu kayak wadah untuk diisi minyak-minyak pada masa itu. Lalu Nabi Elisa bilang, yaudah kamu pergi ke tetangga-tetangga kamu mintain bejana-bejana kosong, lalu kamu bawa bejana itu, kamu tutup pintu rumah kamu suruh anak-anak kamu masuk, dan kamu isi minyak yang kamu punya ke bejana-bejana itu sampai semua bejananya penuh. Padahal si janda ini cuma punya sedikit minyak, tapi Nabi Elisa nyuruh ambil bejana-bejana yang banyak, jangan sedikit, dari tetangga-tetangganya, terus isi minyaknya. Secara logikanya manusia yang nggak mungkin bisa penuh, karena dari awalnya janda itu cuma punya dikit nih minyaknya. Tapi kata Nabi Elisa disuruh ngisi banyak bejana. Rasanya mustahil kan? Tapi ibu janda ini tetap dengerin apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus melalui Nabi Elisa. Akhirnya ibu janda ini ngelakuin. Dia minta bejana-bejana dari tetangganya, lalu dia isi-isi tuh bejananya pakai minyak yang dia punya di rumah. Dan mujizatnya Tuhan Yesus lakuin ke ibu janda ini, semua bejananya itu penuh. Bahkan sampai ibu jandanya tanya lagi ke anaknya, masih ada lagi nggak bejana yang kosong? Nggak ada, semua bejana udah terisi penuh, tapi dia masih punya minyak itu. Akhirnya setelah semua bejananya penuh, janda itu balik ke Nabi Elisa. Dan dia bilang, udah penuh semua nih bejana-bejananya. Dan Nabi Elisa bilang apa? Jual minyak-minyak itu, kemudian hasilnya kamu bayar utangnya. Dan sisanya kamu pakai uang itu untuk menghidupi kehidupan kamu dan anak-anak kamu. Dari kisah ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Pasti rasanya mustahil, gak mungkin Ci, masa minyak yang dikit tapi bisa ngisi banyak bejana. Tapi ternyata kalau sama Tuhan Yesus semuanya akan dicukupkan, bahkan berlebih. Tuhan Yesus itu akan selalu mencukupi setiap apapun yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya saat ini adik-adik lagi kepengen sesuatu tapi mungkin gak ada uangnya Ci, mau beli tas sekolah baru nih, tapi lagi gak ada uang, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, kalau memang itu kebutuhan kalian dan Tuhan Yesus mau bantu kalian, percaya Tuhan akan cukupin segala kebutuhan kalian. Oke, ingat tetap berserah dan andalkan Tuhan. Oke, renungan Cici sampai sini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin kami, Tuhan. Pada renungan kali ini kami belajar bahwa kami harus menyerahkan kehidupan kami harus berserah, dan kami percaya kalau Tuhan Yesus yang akan memenuhi setiap kebutuhan kami, bahkan sampai berlebih Tuhan, seperti janda yang udah Tuhan Yesus bayar hutang-hutangnya melalui setiap mujizat yang udah Tuhan Yesus lakuin. Maka kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Bapa yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami serahkan kehidupan kami serahin setiap kebutuhan kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu di renungan selanjutnya. God bless you.